Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat walafiat ya. Sambil ada yang ditunggu nih di jalan, aku juga harus menghilangkan kepenatan dan memang ada perlu keluar, perlu banget. Aku harus nganterin Jepang, aku harus cari makanan, snack buat keluarga dan antar suami ke rumah sakit. Begitu ya guys. Udah lama ya nggak ngobrol-ngobrol, aku nggak bikin video seperti ini. Biasanya cerita tentang apa saja. Kemarin-kemarin yang di videoin makanan aja gitu. Pas udah pakai baju rapi juga tetap aja lupa bikin video karena capek, mungkin habis webinar ya kan, habis dari kegiatan di luar. Terutama sih kalau aku sih kontrol ke dokter ya. Jadi udah nggak kepikiran lah gitu. Aku juga mau bikin video-video lain ya tentang kan intelektual, tentang kuliah. Aku belum kepegang guys gitu. Pokoknya aku juga kan harus enjoy, harus sehat. Ini sambil tiduran kali enak ya, sambil nyandar ya guys. Cerita apa guys? Cerita aku tuh gimana ya kalau ngelihat ya ada seorang ibu, mungkin dia menurut dia sih biasa aja cerita tuh ngalir aja gitu. Tapi banyak orang menganggap itu suatu ungkapan hatinya begitu, dan memang ungkapan hatinya, tapi ya itu boleh dibilang spontan. Mungkin ya yang terpikirkan selama ini ya kemungkinan ya majornya itulah, core-nya itu ya, intinya itu gitu. Jadi begini ya guys, namanya kalau terutama aku udah berumah tangga itu udah sejak 94 ya, ini udah 21, berarti udah 26 tahun lebih ya guys gitu. Desember kemarin tanggal 3 tuh 26 tahun guys. Jadi sudah lebih 4 bulanan guys, hampir 4 bulan. Jadi 26 tahun sepertiga, 26,3 kira-kira gitulah tahun. Oke guys, tentunya itu belajar ya, pokoknya belajar deh. Apalagi aku yang nggak tahu apa-apa ya gitu. Anggap aja aku ini paling bodoh sedunia lah, jadi aku harus belajar dan mengalir dan ya banyak yang harus kita pikirkan sehingga kita harus begini gitu loh guys. Dan aku belajar karena aku sekarang udah usianya udah mulai menenek-nenek, menuai gitu, menuai badai gitu ya ceritanya, menuai dan menuai. Tak pikir-pikir gitu ya, dan memang teorinya begitu ya. Kalau aku belajar gitu, yang namanya rumah tangga ya semuanya ya ada di imamnya ya gitu. Mau merah, kuning, hijau, di langit yang biru, nah itu semuanya bagaimana imamnya. Begitu ya guys, walaupun imam itu tetap aja manusia. Imam juga manusia. Kalau anak pun namanya Imam Mufli, utama Imam Mufli gitu. Imam juga manusia gitu. Namun secara hukum baik dunia maupun di akhirat ya, kalau terutama di akhirat ya, kalau hukum di dunia ya tahu sendiri ya, uang yang dicari saat berumah tangga sesuai Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 adalah merupakan bersama, harta bersama, kira-kira begitulah. Lalu dalam Islam kan nggak begitu gitu. Dalam Islam ya harta istri ya nggak boleh lah dipegang suami, nggak boleh suami nyentuh, ibaratnya gitu ya, haram kecuali istrinya rela, kan begitu. Jadi ya memang tanggung jawab dunia akhirat itu pada suami. Nah, kalau sampai istri melakukan ini itu, istri minta begini, minta begitu, itu pasti ada masalah, pasti ada sesuatu, ya kan? Kemudian kalau suaminya nggak boleh ini itu, ya pasti karena suaminya ingin bertanggung jawab penuh, mungkin maksudnya di dunia di akhirat. Bisa juga suaminya itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh konsentrasi untuk dia berusaha bertanggung jawab. Misalnya dia dengan bekerja harus dia banyak ide begitu ya. Nah itu harapannya kan tentu mungkin ya major di pundak laki-laki lah, laki-laki merasa harus aku gitu yang menanggung, mungkin begitu, dan aku butuh, cuman mungkin nggak disampaikan, yang disampaikannya mungkin
marah-marah atau mungkin semacam ngerecokin gitu istrinya bekerja, yang istrinya top gitu di segala bidang, sampai didatengin semuanya yang pakai jasa dia gitu, sehingga istrinya terganggu dan mungkin merasa tidak dihargai, merasa tidak disupport. Terus tentunya tahu sendirilah dampak-dampaknya, ya kan, sudah bisa dipredik gitu, walaupun tidak semuanya prediksi kita tuh benar semua, tetapi kita sudah dapat mengira lah. Kalau kita orang sudah mengalami berumah tangga, ya kita mengerti, kecuali hanya orang-orang yang tidak mau seperti itu. Tetapi kalau seperti juga apapun ya, secara teori ya suami, apalagi suami pernah mengatakan kalau misalnya dia mengakui kesalahan itu, bahwa sebenarnya ya sudah seharusnya dilepas, minta dilepas dan seterusnya. Nah, cuman sebenarnya kan idealnya ya bicara baik-baik. Mungkin bicara baik-baik juga udah, tapi ya nggak bisa. Tapi emang udah jalannya ya guys, gitu ya. Saya rasa semua orang udah tahu lah kapan diambil tindakan yang harus seperti ini, seperti itu. Tentu sudah dilalui masa-masa atau tindakan-tindakan juga, cara-cara yang sudah semestinya gitu ya guys. Ini cuma kita mencoba belajar saja. Terus akhirnya yang namanya laki-laki kan merasa aku harus bertanggung jawab. Jadi kalau mereka punya anak atau pasangan-pasangan itu punya anak menjadi bukan pasangan lagi, ya anaknya tentu udah betul itu, kalau ikut bapaknya tuh emang udah betul gitu. Karena kalau ibunya kan pasti punya rencana secara umum ya punya pasangan baru yang dimana udah lain lagi imamnya gitu kan. Ya udah betul, tetapi mengapa orang lain yang berpikirannya kemana-mana gitu, ya udah betul itu gitu, bahwa bekas pasangan itu saling merelakan untuk menemui anaknya, menjalankan hak dan kewajibannya kepada anak-anaknya. Ya secara teori seharusnya ya mulus-mulus saja gitu ya. Tapi ya belum tentu kan, kita nggak tahu, ada yang nggak bisa mulus seperti itu, mungkin karena banyak alasan atau bagaimana, atau keegoisan. Ya egoisan juga mungkin salah satu dari alasan, maybe mungkin nggak disengaja atau nggak disadari, namanya juga masih darah muda begitu, darahnya para remaja, namanya masih muda, seperti itu. Dan itu diakui ya, namanya menyusui muda, hamil di usia muda. Kita bisa membayangkan seperti apa beratnya ya. Di usia tua juga berat, fisiknya terutama ya. Kalau di muda itu mentalnya ya, fisiknya mungkin lebih kuat, tapi mentalnya itu beda lah, gitu ya. Ya kan aku ngalamin muda guys, gitu ya. Sekarang aku sudah tua guys, masih bersyukur aku hari ini masih hidup guys. Mudah-mudahan masih bisa lah menanggung jawabin semuanya, harus bisa gitu. Anak-anak juga harus diberesin lah guys. Anakku kan banyak ngak. Orang Jawa bilang kalau angsa tuh banyak, jadi banyak ngak gitu dulu kalau kita bercanda itu. Nah sehingga guys, dengan kondisi seorang misalnya bekas pasangan itu, katakan si perempuannya itu udah punya keluarga baru, tentu dia konsentrasi, punya baby baru, punya balita baru, ya kan, punya anak-anak yang harus diurus, sambil bekerja, sambil harus mempertahankan kehidupannya dengan manajemennya yang tidak ringan, tidak kecil, yang itu semua harus hidupi tentunya, ya kan guys, begitu. Jadi tentunya nggak gampang gitu ya, nggak mudah gitu ya. Dan lagi-lagi ya orang lain yang komentar seperti itu, sehingga jatuhnya juga ke yang bersangkutan kok sepertinya jadi seperti terancam gitu ya guys gitu. Dan mau bagaimana ya, pasti itu menyisakan luka, semuanya terluka. Tapi kalau ada seorang yang pernah mengandungnya sampai mengatakan dirinya, mengingatkan atau cerita bahwa aku yang dulu pertama nginiin kamu loh gitu ya, nanti kamu sedetik saja atau sebentar aja misalnya gitu, ingat aku, dan seterusnya. Itu kan ungkapan ya, kita bisa merasakan, bisa mengerti gitu.
Gini. Anak kecil tuh kan nggak ada yang diinget ya, kecuali usia-usia tertentu, kecuali yang istimewa gitu. Jadi berapa tahun coba kita berpikir dengan si A, si B gitu, si C misalnya. Kalau lebih banyak tahunnya ya itu secara kuantitatif udah beda ya enggak, secara jumlah waktunya sudah hitungan tahun ya. Kalau jumlah waktu ketemu ya kita nggak tahu ya, itu kan frekuensi, intensitas, kualitas ketemu nggak tahu. Yang pasti sampai usia tertentu itu pasti lupa ya kan. Aku juga nggak inget sampai aku umur mungkin SD kelas tertentu aja saya lupa yang aku jalani apa ya kan. SMP juga nggak semua aku inget ya kan, SMA juga nggak semua aku inget gitu loh guys. Jadi setidaknya itu waktu yang berbeda, waktu yang lebih banyak tahunnya itu sudah setidaknya itu indikator yang paling nyata dulu lah gitu. Kalau kita mau positif ya, menghitung gitu terhadap waktu itu. Baru waktu, belum di dalam waktunya itu, di dalam kuantitas itu ada kualitas. Tahukah sebenarnya seorang, kita kan nggak tahu siapa yang berjuang mempertahankan kehidupan, ya kan? Siapa yang bekerja gitu loh guys, bahasa-bahasa umumnya. Siapa yang cetak uang sehingga keluarganya hidup gitu. Dan apa buktinya? Kan gitu, pasti ada buktinya juga kan. Gitu. Buktinya ya udah tahu semua lah ya gitu. Nah seperti itu tuh, berpikir nggak apa terus orang tuh enak nggak tahu cara dapatnya gitu, nggak tahu cara dapat uangnya tuh emang gampang gitu ya, sambil menyusui, sambil melahirkan, sambil ngurus anak, sambil ngurus pasangan, sambil ngurus keluarga, sambil ngurus sosial, belum hantaman badai kanan kiri ya, biasanya dari pihak pasangan itu ikut-ikut omong yang nggak enak banget. Itu mah udah ngalamin semua ya nggak sih, lingkungan, wah semuanya dah sotoy semuanya, dan semuanya itu penggibah, pemitnah, naudzubillah min dzalik. Itu semuanya udah biasa, itu dunia ya, dunia itu seperti itu. Kalau ada yang baik di dunia ini hanya bonus, saudara-saudara. Guys, hanya bonus ya. Jadi kalau ada yang baik itu hanya bonus. Kali ini aku belanja nih segala macam. Nih guys, semuanya beli guys. Ini beli ya, gak ada yang gratis. Nih guys, beli semuanya. Ada Burger King, ada, ini sok-sok branded ya kalau makan gitu, kita cari yang berkualitas. Ada apa, Holland dan lain-lain ya, lain-lain gitu gratis. Kalau ada hari ini misalnya itu beli. Kalau ada hari ini yang gratis itu bonus. Begitu saja. Jadi manusia itu pada dasarnya ya seperti itu. Jadi kalau ada yang baik ya bonus aja. Ya guys, supaya kita nggak kaget guys, jangan bodoh kayak aku. Aku nganggap semua orang baik, semua orang jujur, semua orang tertib administrasi. Begitulah guys, sakit kalau inget. Ternyata gitu ya. Ternyata kalau ada yang benar, jujur, lurus, itu hanya bonus guys, bonus. Hampir nggak ada orang jujur itu. Apalagi kalau duit orang tuh enak banget guys. Aku mah sudah kenyang digituin orang kanan kiri. Wah, orang ditulung mentung guys. Kalau udah inget itu ceritaku langsung boom gitu loh guys. Oke ya guys, jadi begitu. Dan ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu gitu ya. Kalau apa ya kalau kita memang merasa disakiti ya memang lebih baik diem sih gitu ya, lebih baik diem. Aku nggak ngerti di mana disakitinya. Kalau yang tahu kan masing-masing, kayak aku tahu aku ini disakiti oleh siapa, disakitinya dalam posisi apa, mengapa, porsi yang mana gitu, dan aku seharusnya bagaimana gitu ya. Kalau aku tipenya ya daripada nambah dosa udah diem aja, daripada nambah dosa gitu, terutama dosa yang nyakitin aku. Kalau aku mah alah, gue udah melenger sama urusan gue guys, udah kecapean ngurusin aku sedang menuang, ngurusin keluarga, ngurusin kerjaan, udah capek banget. Pengennya sih nggak kerja, udah selesai ya.
Oke guys, udah selesai. Oke. Alhamdulillah cepat sekali kita ke arah pulang ya guys. Tadi ceritanya sampai mana ya guys? Sampai mana ya? Sampai mana ya guys? Udah alhamdulillah cepat ya. Istirahat. Mesin kerjaan. Oke, nggak cuci tangan di sana tadi ya. Sanitizer-nya yang ini aja, bukan yang itu guys. Oke. Tadi ceritanya sampai mana? Sampai iya aku sempet tadi ngobrol-ngobrol sama temen, tapi daring. Ya intinya begitulah ya. Ada gula, ada semut. Itu banget. Kemudian kita belajar. Aku nggak ngerti ya kalau guys itu naik sepedanya langsung pinter gitu. Kalau aku sih ya kayaknya sejak kecil nggak langsung bisa deh naik sepeda. Ya. Jadi kayaknya aku pernah bayi ya kayaknya. Kan mana aku inget, foto juga kagak ada ya kan. Yang ada fotonya aja kagak inget, belum tentu inget. Apalagi gue nggak ada fotonya. Jadi aku nggak inget. Cuma yang aku inget, aku naik sepeda tuh mungkin mulai umur berapa, dan itu tentunya pakai belajar ya guys. Belajar sampai kata orang Jawa bundas-bundas, tatu ada lagu tatunya almarhum Didi Kempot. Terluka ya, jadi ada bekas-bekasnya berdarah-darah, jatuh-jatuh gitu. Lalu udah mulai merasa bisa, dan kita udah sampai ke mana-mana naik sepeda ya guys. Begitu juga naik sepeda motor, begitu juga nyetir mobil ya kan. Mungkin juga begitu dalam kehidupan pada umumnya ya guys. Jadi guys, pada saat jatuh itu gimana ya perasaanmu guys? Kalau pernah nggak kecelakaan juga ya guys? Naik motor kecelakaan, naik sepeda kecelakaan, naik mobil sih tetap pernah deh ya. Ketabrak, ke seruduk, apalah, keserempet gitu ya. Biasa ya guys. Sekarang bayangkan guys, kalau kita ini terjatuh ya, entah ditabrak, entah kepleset, naik motor terjatuh. Aku ngalami ada lubang, aku mau ketabrak truk dan lain-lain. Aku nyebrang jalan, aku ketabrak mobil. Aku sudah di depan ban, sedikit lagi sudah bannya kena ke kepalaku guys. Sadar nggak sadar itu waktu yang sangat cepat. Aku ke Surabaya, jatuh di sekitar jalan menuju Maijen Sungkono TVRI Surabaya, karena aku kepilih untuk nyanyi di televisi Surabaya waktu itu, TVRI Surabaya, juga castingnya di RRI Surabaya. Aku jatuh guys, aku juga ada bekasnya ini guys. Ya gitu. Terus kalau ada orang jatuh nggak sengaja, emang ada gitu yang sengaja jatuh, emang bunuh diri gitu namanya ya guys. Terus orang lain itu diem aja sudah orang pikir, aduh penjahat apa ya, ada orang jatuh kok diem, maybe gitu ya. Kalau zaman now ya guys, zaman now itu dipoto ya guys, di-upload, divideokan, di-upload gitu ya, diunggah gitu ya guys. Mungkin belum sempat ditolong ya guys, dulu kan itu dokumentasinya dan lain-lain. Atau sebagian sudah ada yang nolong, sebagian mendokumentasikan, sebagian mengunggah gitu ya guys. Nah, itu juga tidak termasuk penjahat ya guys. Tapi bayangkan kalau sampai tepuk tangan guys, udah tepuk tangan, maki-maki, ngebuta-butain, apalagi ya guys, ngebodoh-bodohin, ya gitu-gitulah guys. Gimana coba itu? Gimana coba itu? Penjahat kan? Naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim ya kan guys. Begitu ya guys, amit-amit ya guys, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai menjadi orang seperti itu kita ya guys gitu. Orang-orang kayak gitu tuh buang jauh-jauh ya guys. Dan kita menjadi diam saja ya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, lebih baik diam. Kalau kita tidak mampu berempati, lebih baik diam saja, nggak usah deh. Ada orang naik sepeda jatuh kok digituin ya guys, misalnya seperti itu. Ini cerita kehidupan guys, ini kisah nyata guys. Gitu, amit-amit naudzubillah min dzalik. Lebih baik diam daripada salah. Lebih baik diam daripada menyakiti orang lain ya guys. Gitu loh guys. Aduh, nggak kebayang ceritanya. Baru tahu loh guys, baru tahu
bener deh, swear baru tahu guys rasanya gitu guys, ada orang ditolong begitu ya kan, ada orang dientaskan begitu ya kan guys, cuma nolongin kita sedikit saja, dimana yang benar-benar kita pas nggak bisa, itu tidak bisa guys, handphonenya nggak bisa dihubungi guys, bila ada butuh telepon guys, mana aku sempat ngangkat telepon guys, capek deh hari gini ngangkat telepon ya guys, hari gini gue cuman ya kalau ada perlu silahkan WhatsApp, nggak ya udah, yang udah capek banget terus, yang aku capek banget, aku kayaknya hidup tinggal nunggu anak-anakku gitu gede gitu ya guys, panjang umur semangat gitu ya, fokus beresin urusan gue, punya kerjaan, karena kerjaan juga bukan gue yang mau, harus bekerja ya udah, kalau gue capek gue suka mau tidur, mau makan sampai gue happy bisa kerja lagi ya guys, kemudian baca Quran yang banyak, berdoa yang banyak, apalagi lagi pandemi ini kan setidaknya kita nggak kena macet ya guys, biasanya kita macet di Jakarta ini, kita nggak usah keluar rumah ya, sekali-sekali keluar rumah kalau penting banget anggap aja piknik guys ya, anggap aja piknik, dan itu pun aku kalau nggak perlu turun dari mobil tidak turun dari mobil, ada kegiatan yang offline no way, selama masih dapat daring, nggak usah nambah masalah, hidup nggak ada masalah itu aja sudah susah guys, nggak usah nambah masalah ya guys gitu, apalagi menambah masalah orang lain, no. Oke guys, gitulah cerita kehidupan ya dah. Baru kali ini cerita apa lagi ya, nanti ini dulu aja ya, udah cukup panjang ceritanya ngalor ngidul, jadi ya begitulah intinya, bahwa kita tuh ada ininya, ada strukturalnya gitu, nggak bisa main hajar satu ada semuanya gitu ya guys, tapi ya namanya subjektivitas ya, harap maklum lah guys, jadi kalau emang udah memang jalannya harus begitu ya sudah, mau gimana gitu, masa sih tidak ada yang maha berbicara, nanti someday I don't know ya diharapkan begitu ya. Oke, sampai ketemu, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah, sehat walafiat selalu.